Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis dan penggunaan engine scanner IV mesin kijang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Husaini, NIM 2019 006068, kelas pendidikan vokasional teknik mesin kelas 6A, dengan dosen pengampu Rabiman SPD MPD. Baik, lanjut. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan tentang DTC pada mesin kijang Suzuka dengan mesin kijang Innova. Toyota Kijang merupakan salah satu produksi Toyota yang terbilang sukses di perindustrian otomotif di Indonesia. Dari generasi ke generasi Toyota Kijang mengalami perkembangan khususnya dari segi mesin. Bicara tentang mesin Toyota Kijang, sangat menarik untuk kita bahas. Mobil ini dibekali dengan mesin seri K di awal produksinya. Namun mesin seri K generasi pertama lebih dulu disematkan pada Toyota Corolla dan mesin generasi kedua yang disematkan pada Toyota Starlet. Kemudian pada tahun 1976, Toyota Kijang generasi pertama diproduksi dan dibekali dengan mesin 3K. Mesin seri K pada Kijang generasi pertama memiliki kapasitas 1,2 atau 1166 cc dan memiliki kapasitas katup tipe OHV 8 valve dan silinder bor dan struk mesin adalah 75 mm kali 66 mm. Karakteristik mesin seri K pada mesin Toyota Kijang dari generasi hampir sama, hanya saja mengalami penyempurnaan di setiap generasi. Berikut ini perbedaan mesin kijang Innova dan 7K yang merupakan seri terakhir yang digunakan Toyota. Dan ini perbedaannya. Mesin yang pertama itu mesin kijang Innova. Sebagai informasi, mesin kijang Innova adalah mesin yang dipakai pada Toyota Kijang generasi kedua dan Toyota Kijang generasi ketiga. Toyota Kijang untuk generasi kedua memiliki dua versi jenis mesin, yakni mesin dengan kapasitas 1,3 yang merupakan mesin 4K dan versi kedua menggunakan 1,5 yang merupakan mesin 5K. Sedangkan untuk Toyota Kijang generasi ketiga, untuk semua tipe menggunakan mesin 5K. Adapun mesin 5K memiliki kapasitas 1,5 L yang digunakan antara tahun 1983 sampai dengan 1966. Mesin 5K mampu menghasilkan 71 HP pada 5.600 RPM. Spesifikasi terbilang cukup tangguh di masanya. Mesin 5K pada Toyota Kijang memiliki silinder bor dan struk 80,5 mmx 73 mm dengan mekanisme katup OHV 8 valve. Tidak hanya Toyota Kijang generasi ketiga yang menggunakan mesin ini, namun Toyota Carina dan Toyota Corolla juga menggunakan jenis mesin ini. Ini dia mesin Kijang Innova-nya. Dapat kita lihat. Lanjut. Mesin Kijang 7K. Selanjutnya adalah mesin 7K. Mesin 7K merupakan generasi terakhir dari seri K. Mesin ini diluncurkan pada tahun 1983 silam. Adapun kapasitas mesin yang dimiliki mesin ini 1,8 yang digunakan pada generasi ketiga Toyota Kijang dengan keluaran tahun 1996 sampai dengan 1997. Toyota Kijang generasi ketiga juga menggunakan mesin 7K, yakni Toyota Kijang tipe Deluxe atau yang lebih dikenal dengan Kijang Grand Extra. Sedangkan untuk Toyota Kijang generasi keempat atau yang lebih familiar dengan sebutan Kijang Kapsul juga menyematkan mesin 7K pada dapur pacunya. Adapun spesifikasi yang dimiliki mesin 7K pada Toyota Kijang memiliki 80,5 mm kali 87,5 mm
dan juga output 80 HP pada RPM 4600. Beralih pada sistem katup. Ada memiliki dua versi. Pada Kijang Super masih menggunakan tipe OHV, sedangkan pada Kijang Grand Extra telah menggunakan tipe SOHC. Lanjut. Ini dia bentuk mesin 7K. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang cara membaca kode kerusakan. Yang pertama, kunci kontak off. Yang kedua, jumper pin nomor 4 dan pin nomor 13 pada DLC dengan menggunakan kabel. 3. Putar kunci kontak ke posisi on. Bacalah kedipan lampu cek engine. Yang kelima, jika tidak terdapat kerusakan, lampu cek engine akan berkedip dengan pola yang teratur dengan kecepatan 0,125 detik. Yang keenam, jika terdapat kode DTC yang tersimpan di dalam ECU, maka engine akan berkedip dengan pola tertentu. Kemudian lihat pada tabel untuk melihat penjelasan kode DTC. Yang ketujuh, contoh pada gambar menunjukkan pola kedipan lampu cek engine menggunakan kode DTC 21. Jika hanya terdapat satu kode kerusakan, lampu cek engine akan berkedip dengan pola 21 terus-menerus selama pin nomor 4 dan pin nomor 13 di jumper. Yang 9, yang terakhir. Namun jika setelah kode pertama ada kerusakan lain, maka lampu cek engine akan berkedip dengan pola yang lain sebelumnya akhirnya kembali ke pola kedipan pertama. Ini dia daftar kode DTC. Yang pertama itu ada normal condition, yang kedua airflow meter signal, yang ketiga ignition signal, yang keempat ignition column temperature sensor signal, yang kelima oxygen sensor, yang keenam RPM signal, yang ketujuh total position sensor signal, yang kedelapan intake air temperature sensor signal, yang kesembilan vehicle speed sensor signal, yang 10 serta starter signal, yang 11 switch signal, yang 12 ESU atau SM, yang 13 knob control sensor signal, 14 RPM signal, 15 knob control CPU atau SCM, 16 RPM signal, 17 turbo charger pressure, 18 ignition signal. Sebenarnya masih banyak, cuma saya hanya mengambil beberapa saja. Dan ini untuk hasil pembacaan dengan scanner EV. Setelah engine scanner terhubung, maka lakukan pemeriksaan kerusakan yang terjadi sebelumnya, memasukkan terlebih dahulu data spesifikasi kendaraan yang hendak diperiksa. Setelah itu, scanner tersebut sudah dapat berkomunikasi dengan ECU. Untuk penggunaan alat engine scanner sendiri, untuk setiap merek scanner penggunaannya hampir sama, yaitu sebelum masuk pemeriksaan diagnosis kerusakan pada sensor EV, maka pilihlah vehicle diagnosis, kemudian masuklah terlebih dahulu spesifikasi kendaraan yang akan diperiksa. Kemudian pilih bagian engine, kemudian pilih bagian diagnosis trouble code atau DTC. Jika terjadi kerusakan, maka engine scanner akan langsung membaca kerusakan tersebut dan akan ditampilkan pada layar scanner. Setelah diketahui kerusakannya, maka lakukan langkah-langkah perbaikan. Setelah diperbaiki, lalu langkah penghapusan memori. Caranya sama dengan langkah penghapusan memori saat diagnosis secara manual, tapi dengan menggunakan engine scanner. Penghapusan memori dapat dilakukan langsung menggunakan engine scanner tersebut tanpa perlu melepas scaring EV. Di sini bagaimana cara mencari kerusakan mesin EV yang diakibatkan oleh komponen kelistrikan yang mulai lemah dan tidak bisa diakses oleh DTC menggunakan scanner. Jadi saya akan menjelaskan. Cara melakukan diagnosa pada kendaraan mesin EV dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara manual, yakni menghubungkan langsung terminal E1 dan terminal TS1 atau EV pada kontak DLC dengan menggunakan kabel jumper, atau melakukan diagnosis dengan menggunakan engine scanner. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari kerusakan mesin EV yang diakibatkan oleh komponen kelistrikan yang mulai lemah dan tidak bisa diakses oleh DTC secara manual.
Diagnosis manual dengan menggunakan kabel jumper. Ketika melakukan diagnosis secara manual, maka kita dimemerlukan special service tool berupa service wire atau kabel jumper. Prosedur melakukan diagnosis secara manual ini artinya kita langsung menghubungkan dua terminal di kontak DRC, yaitu terminal EV dan terminal massa. Sebelum melakukan diagnosis secara manual, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dahulu, yaitu antara lain tegangan baterai harus memiliki voltase 11 volt atau lebih. Katup throttle harus tertutup penuh, transmisi pada posisi N atau netral. Semua aksesoris harus di-off-kan dan keadaan mesin sudah mencapai temperatur kerjanya. Ketika semua persyaratan di atas sudah terpenuhi, maka lakukan langkah perjamperan atau terminal TE dan E1. Setelah itu putar kontak pada posisi on, jangan di starter. Lihat kedipan pada lampu check engine atau mil. Untuk kode kedipan pada setiap brand kendaraan tidaklah sama, sehingga untuk memastikan kode kedipan yang terjadi pada lampu check engine, maka cocokkanlah dengan buku manual kendaraan tersebut. Ini dia perjamperan TE1 dan E1. Dapat kita lihat. Ini dia gambarnya. Baik, lanjut. Bila sudah diketahui kode kerusakan yang terjadi, maka lakukan langkah pemeriksaan dan perbaikan sesuai kode yang ditunjukkan tersebut. Jika sudah perbaikan, maka lakukan langkah penghapusan data memori DTC atau ESU. Jika data kerusakan ini tidak dihapus, maka ESU akan tetap mendeteksi komponen tersebut masih bermasalah atau rusak. Cara melakukan penghapusan memori kerusakan ini cukup mudah. Bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu melepas kabel negatif baterai atau sekring heavy. Tetapi sebaiknya Anda hindari penghapusan data dengan cara melepas kabel negatif pada baterai. Karena jika Anda melepas kabel negatif baterai, maka Anda juga akan menghapus memori yang lain. Sehingga Anda harus melakukan reset ulang. Misalnya saja memori jam digital dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.